Lu pernah nggak berada di titik dimana lu membandingkan kehidupan lu dengan orang lain? Atau malah sekarang lu lagi merasakan bahwa lu berada di titik itu? Perasaan yang sangat mengganggu diri lu dan suara yang mulai berisik di kepala. Pasti lu capek, lu lelah, dan lu gak tahu harus ngomong ke siapa. Saran gue, lu istirahat. Sambil istirahat, sini duduk dulu, gue temenin sambil bercerita. Gue pernah ada di titik itu. Gue gak tahu itu tepatnya kapan, tapi gue pernah ada di satu titik dimana gue bener-bener capek. Capek sama hidup, capek sama masalah yang kayaknya gak kelar-kelar. Capek sama rutinitas yang muter di situ-situ aja. Terus tiba-tiba muncul bisikan di kepala gue, kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Di momen itu gue ngerasa tertinggal. Soalnya kalau gue nengok ke sekitar, satu persatu temen gue kayak udah dalam tanda kutip jadi orang. Ada yang udah nikah, ada yang karirnya kelihatan mapan, ada yang udah punya mobil atau bahkan rumah. Pokoknya hidupnya kelihatan rapi, kayak udah nemu jalannya masing-masing. Sementara gue masih di sini, masih bangun pagi dengan pertanyaan yang sama di kepala. Selama ini gue ngapain aja ya? Padahal anehnya, kalau dipikir-pikir, gak ada yang salah secara nyata. Hidup gue baik-baik aja, gak kekurangan, gak juga lagi jatuh banget. Tapi rasanya tetap ada yang kurang. Dan gue sendiri gak tahu persis kenapa. Gue mencoba mencari tahu apa sebabnya, sampai akhirnya gue sadar mungkin ada hubungannya sama kebiasaan gue bermain sosial media. Yang dimana gue scrolling tanpa henti, lihat story orang-orang di sosial media, lihat potongan-potongan kecil dari kehidupan orang lain yang kelihatannya sukses, bahagia, dan maju. Dari situ tanpa sadar, kepala gue mulai bekerja, membanding-bandingkan kehidupan gue dengan orang lain, ngukur kehidupan gue sendiri pakai penggaris kehidupan orang lain, yang dimana gue tahu kalau itu gak akan pas. Akhirnya solusinya adalah gue coba ngurangin main sosial media, ngurangin lihat story teman-teman gue. Bukan karena gue gak ikut senang ngelihat mereka bahagia, tapi karena gue sadar ada sisi manusiawi dalam diri gue yang belum tentu kuat. Mungkin itu bisa disebut iri kecil yang gak disadari. Dan satu-satunya hal yang bisa gue lakuin adalah ngontrol diri gue sendiri, karena gue gak mungkin ngontrol kehidupan orang lain. Dan ternyata efeknya kerasa. Kecemasan soal gue ngerasa ketinggalan itu pelan-pelan berkurang. Karena ketika gue gak tahu apa-apa soal kehidupan orang lain, kepala gue jauh lebih tenang. Ada pepatah yang bilang, ignorance is bliss, atau ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kadang kita lebih baik tidak mengetahui hal-hal tertentu karena pengetahuan tersebut bisa menimbulkan stres, kekhawatiran, atau bahkan kesedihan. Sehingga hidup kita tanpa informasi itu terasa lebih tenang dan bahagia. Jadi gue mulai pilih-pilih mana yang perlu gue tahu dan mana yang enggak.
Soalnya mungkin rasa gagal itu muncul bukan karena kita benar-benar gagal, tapi karena kita kebanyakan ngeliatin kehidupan orang lain dari permukaannya aja. Kita cuma lihat hasil akhirnya, tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu luka-luka kecil yang mereka sembunyikan, tanpa tahu problem yang sebenarnya juga mereka bawa dengan versi dan kadarnya yang berbeda-beda. Dari situ gue sadar satu hal penting. Merasa tertinggal itu adalah perasaan manusiawi, dan bukan berarti tanda kegagalan. Mungkin itu cuma tanda kalau kita lagi perlu berhenti sebentar buat berpikir, buat tarik napas, sebelum kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita lagi. Dan gue belajar satu hal kecil tapi penting. Gak semua orang sampai di waktu yang sama. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing, dengan tempo yang berbeda-beda. Jadi kalau sekarang lu lagi ngerasa tertinggal, mungkin lu bukan telat. Mungkin lu cuma lagi duduk sebentar sebelum lu lanjutin jalan lagi. Dan itu gak apa-apa. Karena hidup itu adalah perjalanan, bukan perlombaan.